Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat siang anak-anak. Yang luar biasa, Pak. Ah, sebelum kita awali pada pertemuan di jam terakhir ini, mari kita tidak lupa mengharap segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan awalan bismillah ini semoga apa yang akan kita resap dan kita pelajari semuanya akan masuk. Amin. Baik, sebelum Bapak awali, baik, saya absensi dulu nggih. Itu Pak. Ada, Mas Narang ada Ada, nggih? Pak. Bapak. Hadir, Pak. Mas Nurdi. Hadir, Pak. Baik, coba dicek kiri kanannya ada yang ketinggalan nggak nih? Ya, Pak. Ada semua ya, oke, komplit. Baik, Hadir semua. terima kasih. Pada siang hari ini, alhamdulillah masih fresh, komplit. Kita harus semangat. Baik anak-anak, untuk menambah jiwa nasionalis kita, biar kita menjadi pemuda harapan bangsa nasional. Ya. Baik, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa dilihat ya? Bisa. Baik, bismillah. Semoga ada suaranya. Garuda Pancasila, aku patriot proklamasi, setia untuk Pancasila, rakyat pribadi bangsa. Ayo maju. Ya, terima kasih. Itu dengan menyanyikan lagu nasional bisa meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Baik, anak-anak, belum kita berikan motivasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memurojaah salah satu surat yang terdapat di juz 30. Anak-anak masih hafal ya? Surat Al-Insyirah ya. Wahid Ithnani Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallah. Quote hari ini adalah usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha bohong. Nah, ini quote kita hari ini ya. Motivasi kita pada hari ini artinya terus berusaha dan juga menyandingkan dengan sebuah doa. Ya, jangan hanya berusaha tok tanpa doa, ini sama juga kita sombong kepada Allah. Tapi kalau kita juga hanya berdoa saja, ya Allah, nyuwun kemudahan untuk bisa beli mobil, kalau doa terus tanpa usaha ya nggak mungkin Allah menjatuhkan mobil dari langit. Kalau kejatuhan mobil kita nggak jadi naik mobil, tapi kita ditimpa mobil. Nah, itu harus berusaha. Ya, raketang nyicil, raketang nabung dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya kita akan melanjutkan materi yang kemarin, materi Mawaris ya, masih ingat? Ya, kemarin kita belajar tentang
kebenaran ketentuan hukum waris. Ya, siapa yang masih ingat apa hukum mawaris? Ayo, ada yang masih ingat ya? Hukum faraid. Apa hukumnya? Apa? Mas. Wajib, Pak. Wajib? Berarti ada yang lain? Mas, siapa nih? Wajib kifayah enggak, Pak ya? Nah, iya apa? Wajib apa? Wajib itu ada dua, wajib ain, wajib Fardu kifayah, Pak. Fardu kifayah. Kifayah, Pak. Fardu kifayah. Ayo, fardu kifayah artinya apa? Mas Nurdi, fardu kifayah niku napa? Fardu kifayah apabila salah satu di antara kita sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain gugur kewajibannya, Pak. Alhamdulillah, masih ingat. Ya betul, 100 untuk Mas Nurdi. Nah, yang kedua, kita kemarin membiasakan tentang peduli kepada orang lain ya, cerminan kita peduli pada orang lain. Nah, ini berarti kita memahami tentang apa itu mawaris sebenarnya. Nah, masih ada yang ingat apa itu warisan? Mas Derajat masih ingat nggak apa warisan itu? Secara istilah. Harta tinggalan orang tua, Pak. Nah, Mas. Coba gini, Mas Mursyid ini. Iya, Pak. Nah, apa Mas Mursyid? Harta Tinggalan orang tua. baik, kita lanjutkan ya. Nanti untuk materi kita pada hari ini kita akan bahas tentang yang ketiga dan keempat, yaitu peserta didik mampu memahami dasar ayat terkait ketentuan warisan dalam Islam. Kemudian peserta didik mampu memahami ketentuan ahli waris dalam Islam dengan baik. Nah, nanti yang terakhir peserta didik mampu memahami bagian-bagian dalam menerima warisan dengan baik. Ya, nanti ada bagian-bagiannya biar tidak rebutan. Nah, nanti akan kita munculkan nanti permasalahan yang terjadi. Bagaimana tentang warisan itu. Halo. Iya, Pak. Halo. Loha. Hai. Gitu. Nah, diminta halo, loha. Gitu. Oh ya, Loha. Iya, loha. Lohan. Oke, ya. Kan. Nah, ini peta konsep kita ya. Kemarin juga disampaikan ya tentang sebab-sebab warisan. Kita lanjutkan lagi tentang dasar ayat. Ayat yang pertama adalah tentang surat An-Nisa. Di ayat 7. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Yang artinya bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian pula ya, dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, ini dasarnya bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan juga mendapatkan bagian. Kemudian di surat An-Nisa, nanti anak-anak bisa membaca ya. Di sini ada bagian-bagian tentang berapa atau siapa mendapatkan berapa. Siapa mendapatkan berapa. Kalau dibaca saja tanpa kita lihat nanti penyebabnya apa, Pak. Ini kita juga akan sulit memahaminya. Ya, nanti bisa anak baca ini artinya ya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Warisan itu pusaka ya. Bisa dibaca ya nanti ya. Dari Quran surat An-Nisa, tadabbur atau apa yang bisa kita ambil materi atau pelajaran dari surat An-Nisa dan ayat 11 tadi, ada dua, ini bukan sampai ya, tapi ayat 11 tadi. Artinya hukum waris itu ya, ketentuan dan wasiat Allah kepada kaum muslimin. Jadi disebutkan oleh Allah, difirmankan bahwasanya harta warisan ada harta pusaka ya, harta pusaka, warisan itu harta pusaka. Dan sebab itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun ya, melakukan hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah dengan apapun alasannya akan mencederai keimanan kita, karena berarti iman kita kepada Allah belum sampai kepada tingkat yakin, dan ketaatan kita kepada Allah juga belum mantap ya. Ada beberapa orang yang masih menganggap kurang adil dengan dasar laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Belajar juga tentang pernikahan, itu laki-laki itu wajib untuk menafkahi, ya, wajib untuk menafkahi. Nah, perempuan itu wajib dinafkahi. Nah, kenapa kok laki-laki 2? Karena laki-laki 2 itu 1 bagian untuk dirinya,
1 bagian untuk yang dinafkahi. Lah perempuan dapat 1. Lah ini full. Ya, dapat full perempuan, semuanya untuk si perempuan tersebut. Kalau tidak Ketentuan hukum Islam tentang ahli waris. Nah, ini sebab-sebabnya. Penerima warisan yang pertama pertalian darah dengan si mayit, adanya hubungan pernikahan suami atau istri, adanya pertalian agama. Yang terakhir karena memerdekakan budak atau walak. Nah, ini yang keempat ini sudah mulai hilang ya, karena sudah dihilangkan. Nah, kemudian asbabul furud. Ya, orang-orang yang mempunyai bagian tadi ya tentang ahli waris. Bagian terperinci dengan warisan dengan oleh pewaris. Nah, tabelnya seperti ini, ada yang dapat setengah, seperempat, 1/8, 2/3, ada yang 1/3, ada yang 1/6. Nah, inilah ahli warisnya, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Tadi ya di awal kita mengingat kembali siapa atau apa atau warisan itu perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang berhak, yaitu yang disebut dengan ahli waris. Itu ada rukunnya. Yang pertama, harus ada yang sudah meninggal secara hukmi atau hakiki. Kalau belum meninggal, terus hartanya dibagi disebut dengan Hibah. hibah, apalagi hadiah, Pak. Hadiah. hadiah, ada lagi? Pemberian, Pak. Wakaf. Nah, itu nggak harus meninggal yang memberikan. Jadi yang warisan itu syaratnya yang mau memberi harta itu harus meninggal dulu. Yang kedua adanya harta warisan. Nah, ya kalau nggak punya harta gimana Pak? Harus melakukan warisan? Ya tidak. Ya tidak. Kemudian ada ahli waris. Ya maksudnya adalah ketika yang diwariskan meninggal, ada orang yang masih hidup di sekitarnya. Ya. Silakan mengelompok dulu ya. Ada kelompok 1 ini Bapak sudah bagi. Video dramatis proses eksekusi rumah oleh pihak pengadilan kepada kediaman di media sosial. Video proses eksekusi tersebut terjadi di Bang, Korong Duku, Padanggalo, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten. Silahkan nanti anak-anak bertugas di kelompoknya masing-masing itu mencari masalah penyebab permasalahan tersebut, mencari masalah yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut. Tugas yang kedua adalah menuliskan teori yang ada di video tersebut apa. Kemudian yang ketiga, solusi yang harus kita berikan itu terhadap masalah yang muncul di video tadi apa. Saya, Pak. Baik, kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Baik, Mas Nanang ya tadi, kelompok 1 Mas Nanang. Ya. Melihat video tadi, Pak, permasalahannya 1, Pak, tidak terima dengan keputusan dari pengadilan, Pak, karena tidak sesuai dengan harapannya. Tidak ada kata sepakat. Pertama adalah perhatikan berikut ini penyebab-penyebab di atas merupakan yang menghalangi ahli waris. Kenapa? Kekafiran kenapa? Pembunuhan kenapa? Perbudakan kenapa? Dan perzinahan dan li'an kenapa? Kemudian evaluasi yang kedua adalah soalnya dari tabel di bawah ini anak-anak diminta untuk mencocokkan antara bagian siapa mendapatkan berapa. Baik. Kesimpulan pada siang hari ini anak-anak yaitu pembagian warisan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pusaka, ya, sebagai bentuk cara agar manusia itu tidak menumpahkan darah, tidak menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu dengan pembagian secara adil di dalam warisan. Ya, semoga kita bisa memahami semua dan kita bisa melaksanakannya. Dan untuk pertemuan yang berikutnya dari tadi asbabul furud tadi, kita akan menghitung bagaimana cara kita nanti akan studi kasus. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.